Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Sekarang udah part 3 ya. Eh, saya pikir udah saatnya untuk belajar untuk basic CSS gitu ya kan. Sekarang coba saya hapus dulu semua. Nah, untuk CSS ada beberapa cara ya. Dan pertama, saya akan menggunakan dengan cara inline. Apa itu maksudnya cara inline? Yaitu artinya tuh kita menuliskan stylenya pada tag HTML gitu. Gimana contohnya? Nah, contohnya itu kayak seperti ini. Misalkan P ya, P. Nah, di sini kita buat style. Misalkan, nah untuk mengganti warna kita cukup misalkan color titik 2. Nah, misalkan mau warna apa nih? Red misalkan. Nah, bedanya CSS dengan HTML, kalau HTML itu kan terakhirnya biasanya pakai slash gitu. Nah, kalau CSS itu pakainya titik koma. Nah, seperti ini. Misalkan lorem ya kan. Nah, misalkan coba kayak ini. Save, open in browser. Tunggu. Nah, itu kan warnanya merah. Coba kita ganti warnanya jadi biru. Blue. Maka warnanya pun berubah jadi biru. Adapun cara lain untuk mengubah stylenya, kita buat tag style, oke, di head. Nah, kan kalau tadi inline dengan tag langsung gitu ya. Sekarang buat style gini, di headnya langsung. Nah, caranya kita bisa dengan cara P langsung gini. Misalkan color, blue. Nah, kita bisa dengan seperti itu. Ada juga dengan class. Apa itu class? Nah, class itu hampir sama dengan ID ya. Cuman ada beberapa perbedaan. Nah, dalam class itu kan ini selektor juga sama kayak ID. Misalkan paragraf. Kan di sini. Nah, untuk eh, mengubah stylenya dari kelas paragraf ini, kita harus menambahkan titik paragraf gitu. Titik paragraf, misalkan color gray atau maroon. Kita save. Nah, kan merubah warnanya. Bisa juga dengan ID. Misalkan kita buat lagi ID kan seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. ID misalkan paragraf 2. Nah, perbedaannya class dengan ID kita menggunakan pagar paragraf 2. Nah, gitu. Color misalkan blue. Oke, ini belum ada. Lorem ipsum bla bla bla. Nah, cukup mudah ya. Kita bisa menggunakan kelas, menggunakan ID. Nah, sebenarnya ada beberapa prioritas ya dalam penggunaan kan. Tadi ada inline, terus selektor yang langsung ke tag-nya, terus pakai kelas sama ID. Sebenarnya kalau tingkatan prioritasnya sama, misalkan gini. Di situ ditulis paragraf marun kan, terus di bawahnya paragraf misalkan kita ganti lagi jadi blue atau red gitu, maka warna yang akan dihasilkan bukan marun atau jangan red deh, terlalu tidak black misalnya kan, black. Nah, bisa dilihat ini itu bukan lagi marun tapi black karena kita ngasih warnanya pertama si browsernya akan mewarnai marun terus ditimpa oleh yang black ini.
Nah, tapi jika ada yang namanya prioritas gitu. Yang pertama itu yang inline, yang di sini ya kan. Jadi misalkan kita sudah ngasih style di sini, ngasih style misalkan apa ya yang belum yellow, tapi di sininya kita kasih color yellow. Nah, tapi kita dikasih di sininya black, tetap akan yang muncul itu style, karena style itu lebih dominan dari sini gitu. Ya kan? Nah, untuk ID dengan kelas, yang bakal menang itu ID gitu. Jadi yang pertama itu yang inline, yang kedua yang ngasih dengan tagnya langsung seperti yang kayak ini, yang P gitu ya kan. Yang ketiga ID, yang terakhir baru kelas gitu. Nah, kelebihan kelas daripada yang lain, apa sih kelebihan kelas? Nah, kelas itu bisa mendeklarasikan dua kelas. Jadi misalkan gini, kita buat baru lagi. Kelas paragraf 3 misalkan ya kan. Nah, bisa seperti ini. Kita bisa manggil dua-duanya. Misalkan paragraf ini main. Nah, tapi kita itu pengen spesifik gitu. Misalkan di sini ada paragraf. Misalkan paragraf 1 misalkan ya. Di sini ada paragraf 2. Ini coba ganti jadi kelas paragraf. Oke, coba ini hapus dulu. Ini hapus. Nah, simpelnya jika kita ingin misalkan ngasih warna kepada 3 paragraf ini, kita cukup dengan paragraf aja gitu. Misalkan yellow, color red gitu ya kan. Nah, jika kita lihat, maka semuanya akan jadi merah gitu. Nah, misalkan kita ingin lebih spesifik lagi, misalkan paragraf keduanya pengennya warna gray misalkan. Jelas nggak sih gray? Nah, gray kan. Dan juga kita bisa lebih atur lagi secara spesifik gitu ya kan. Nah, untuk jika kita telah memahami mengenai kelas, ID dengan selektor dan bagaimana penerapan CSS dalam HTML, sekarang kita lebih lanjut kepada atribut-atribut CSS. Nah, ada yang namanya font size gitu ya kan, font. Nah, di sini ada properti font ya kan. Ada font family, size, weight, variant, style gitu. Yang pertama, dan sekarang saya akan bahas font size. Font size-nya misalkan ini 16 pixel. Nah, untuk ukurannya bisa pakai bisa pakai pixel. Nah, tapi di sini saya agar lebih mudah untuk menggunakan pixel. Misalkan font 36 pixel. Terus paragraf 3 10 pixel. Dan jika kita lihat, maka ya kan akan berbeda gitu. Nah, selanjutnya ada font family. Mungkin dari kita semua udah tidak asing lagi dengan font family. Ya, maaf. Mungkin dari kita sudah tidak asing lagi dengan font family yang kayak jenis teksnya gitu. Misalkan ini font family
font family. Nah, ada yang kayak Times New Roman, Arial, ya kan? Misalkan saya coba Arial. Ada apa lagi? Sans serif misalkan. Coba. Dan kalian bisa cari tahu lebih lanjut mengenai itu di ini ya, biar lebih jelas gitu. Nah, untuk mengetahui lebih banyak font, kita bisa mengambil dari internet. Dan contoh yang saya akan berikan yang gratis adalah Google Font. Kan kita coba cari Google Font, kan? Dan di sini banyak pilihannya. Nah, setelah saya memilih Hachimaru Pop, yang bisa kita lakukan adalah select di style, langsung copy link yang ada yang telah disediakan gitu. Nah, dan ini untuk cara penggunaannya kursif, oke. Kita buat di sini link, dan misalkan di paragraf 3 saya besarin dulu di 50 font family. Tadi gimana cara pakainya tuh Hachimaru Pop, Hachimaru Pop ya kan, dan koma kursif. Nah, jadi apa maksud koma di sini tuh? Maksudnya kalau yang Hachimaru Pop itu tidak bisa di-load atau terjadi kendala, maka koma itu sebagai alternatif gitu. Misalkan kan ada browser yang lama, browser yang tidak support font yang terkini, dan mereka adanya yang default, pakainya yang harus ada alternatif gitu. Dan saat kita buka, fontnya sudah berubah. Dan ini sangat akan membantu karena Google Font ini banyak ya pilihannya. Bisa pilih juga oleh kalian dan ya sangat membantu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah border. Apa itu border? Border itu kayak yang di samping-samping itu garis. Nah kan sejatinya tag-tag HTML itu adalah kotak-kotak gitu. Ya kan? Jadi misalkan gini. Coba kita tunjukkan. Jadi nah, jadi untuk border itu ada 3 value. Yang pertama tebalnya misalkan 5 pixel, terus jenisnya misalkan solid, terus warnanya misalkan red gitu kan. Kita bisa lihat tuh, ya kan? Kita bisa lihat di sini akan jadi seperti ini gitu. Nah, oke, kita samain dulu ini biar nggak pusing. Nah, itu ada border, selanjutnya adalah border radius, ya kan? Misalkan saya mau hapus dulu ini. Ya, border radius itu sebenarnya kayak itu sih apa? Bagaimana sudutnya gitu. Sudutnya apakah mau dilengkungkan berapa banyak? Oke, contohnya gini. Ini width 200 pixel, height-nya 200 pixel. Kita copy ke sini.
Wait, what is this? Ini apa ini? Nah, sepertinya ada yang salah. Nah ini sebenarnya tag-tag HTML tuh kayak gini ya kan gambarannya. Nah, selanjutnya saya akan ngasih border radius. Border radius. Kita bisa menggunakan pixel juga, misalkan 10 pixel gitu. Radius. Nah, ini kan berbeda ya. Coba jangan di sini deh. Ini deh. Nah, yang ini lihat perbedaannya akan sama. Bisa juga kita buat lingkaran dengan border radius. Caranya kita simpan 50% gitu. Maka akan menghasilkan lingkaran gitu. Ya, dan itu mengenai border radius dan border.